Selamat datang di channel ini, sahabat-sahabatku yang terkasih. Di tengah wabah COVID-19, di mana orang mempertentangkan iman dan akal budi, maka saya akan menjelaskan ajaran dari Paus Yohanes Paulus II tentang Fides et Ratio, yang mana salah satu latar belakang lahirnya ensiklik ini ialah pertentangan antara iman dan akal budi. Pada kesempatan ini, saya tidak akan membahas dokumen ini secara keseluruhan, tetapi saya hanya akan memberikan beberapa penegasan dari dokumen Fides et Ratio yang ada hubungannya dengan realitas yang hendak saya komentari. Pertama-tama, harus diketahui bahwa ensiklik Fides et Ratio yang artinya iman dan akal budi adalah ensiklik yang ditulis oleh Paus Yohanes Paulus II pada tanggal 14 September 1998. Ensiklik ini ditujukan kepada para uskup, sebab dengan ensiklik ini Paus hendak mendorong para uskup untuk menegakkan kebenaran sekaligus mewaspadai kecenderungan manusia untuk memalsukan atau menyangkal kebenaran demi kepentingan ekonomi, politik, dan kepentingan-kepentingan yang lain. Artinya, pemahaman manusia yang utuh tentang kebenaran haruslah ditegakkan. Selain itu, yang hendak ditekankan di dalam dokumen ini ialah iman dan akal budi adalah sepasang sayap bagi manusia untuk terbang mencapai kebenaran. Secara khusus, di dalam nomor 16 dari dokumen ini, Paus menegaskan bahwa ada kesatuan yang mendalam dan tak terceraikan antara pengertian akal budi dan pengertian iman. Dengan kata lain, iman dan akal budi bekerja sama agar manusia dapat mencapai kebenaran sejati. Oleh karena itu, akal budi dan iman tidak dapat dipisahkan tanpa mengurangi kecakapan manusia untuk mengenal diri, mengenal dunia, dan juga mengenal Allah. Oleh karena itu, di dalam nomor 17, Paus menegaskan bahwa tidak ada alasan bagi persaingan manapun antara akal budi dan iman. Keduanya, iman dan akal budi, justru berjalan bersama mengantar manusia pada kebenaran. Dalam arti tertentu, iman meminta agar objek tertentu dipahami berkat bantuan akal budi. Bandingkan Fides et Ratio nomor 42. Sahabat-sahabatku yang terkasih, melihat beberapa penegasan di atas, maka ada beberapa hal yang hendak saya renungkan. Pertama, iman dan akal budi adalah sepasang sayap yang harus bekerja sama untuk mengantar manusia sampai pada kebenaran sejati. Oleh karena itu, marilah kita beriman dengan menggunakan akal sehat kita. Dalam kondisi seperti ini, di mana dalam perhitungan akal budi, wabah ini bisa menyebar di dalam kerumunan sehingga membutuhkan social distancing, maka kegiatan-kegiatan keagamaan yang melibatkan orang banyak haruslah dibatalkan. Dalam arti ini, manusia pun harus menaatinya. Kedua, jika manusia menggunakan iman dan akal budinya secara bersamaan dengan baik,
maka ia akan terlihat bijaksana di dalam menyikapi setiap persoalan yang ada. Keputusan dari gereja, baik paus dan para uskup, untuk meniadakan misa sampai pada tanggal 30 April adalah keputusan yang bijak untuk menyelamatkan jiwa umat beriman dari bahaya virus ini. Ketiga, nomor 42 menegaskan, iman meminta agar objek dipahami berkat bantuan akal budi. Jika dikaitkan dengan kondisi sekarang, objek yang dimaksudkan ialah wabah corona yang harus dipahami dengan akal budi atau ilmu pengetahuan. Dan menurut ilmu pengetahuan dan akal sehat, wabah ini harus dicegah dengan berbagai macam aturan, sehingga iman pun perlu menaati kebenaran ilmu pengetahuan tersebut.